ketika dunia dilanda pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok tenang muncul di layar televisi setiap sore. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia menyampaikan data, imbauan, dan harapan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dialah Dr. Ahmad Yuryanto, seorang pemimpin yang menjadi wajah ketenangan di tengah badai. Lahir di Malang tahun 1962, Dr. Ahmad Yuryanto mengawali karirnya sebagai dokter militer di TNI Angkatan Darat. Ia kemudian bergabung dengan Kementerian Kesehatan dan menjadi Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ketika pandemi melanda, ia dipercaya menjadi juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, posisi yang menuntut kemampuan komunikasi publik yang luar biasa. Menurut teori Peter Senge, pemimpin efektif memiliki 5 disiplin: berpikir sistemik, penguasaan pribadi, model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim. Dr. Ahmad Yuryanto menunjukkan semuanya. Ia berpikir sistemik saat memahami hubungan antara kebijakan, perilaku masyarakat, dan data kesehatan. Ia memiliki penguasaan pribadi, tetap tenang dan konsisten di bawah tekanan publik. Ia berusaha mengubah model mental masyarakat dengan edukasi berbasis sains. Ia membangun visi bersama, melibatkan semua sektor dalam perang melawan pandemi. Dan ia menciptakan pembelajaran tim dengan kerjasama erat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan media. Salah satu kebijakan penting di bawah kepemimpinannya adalah strategi komunikasi publik satu pintu. Langkah ini merupakan bagian dari problem solving cycle, mulai dari identifikasi masalah hoax dan ketakutan masyarakat, analisis penyebab rendahnya literasi kesehatan, hingga implementasi solusi berupa komunikasi terbuka setiap hari. Hasilnya, kepercayaan publik meningkat dan masyarakat lebih teredukasi dalam menghadapi pandemi. Dari Dr. Ahmad Yuryanto, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab moral untuk menenangkan, mendidik, dan melindungi masyarakat. Ia menunjukkan bahwa ilmu, empati, dan komunikasi adalah senjata utama seorang pemimpin di bidang kesehatan. Warisan kepemimpinan Dr. Ahmad Yuryanto akan terus hidup dalam setiap tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah dan dalam setiap masyarakat yang peduli terhadap sesamanya. Di balik wajah yang tenang, tersimpan keberanian seorang pemimpin. Ia bukan hanya bicara tentang angka dan data, tetapi tentang harapan dan kehidupan manusia. Dr. Ahmad Yuryanto mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati bukanlah yang berdiri di depan, melainkan yang berjalan bersama rakyatnya dalam langkah kecil menuju Indonesia yang sehat. Namanya tercatat bukan hanya dalam sejarah pandemi, tapi dalam jiwa bangsa yang belajar arti tangguh. Dari setiap kata yang menenangkan, dari setiap kebijakan yang menuntun, ia mengajarkan, kepemimpinan adalah pengabdian. Waktu akan terus berjalan, pandemi akan tinggal kenangan, namun nilai-nilai kepemimpinan tak lekang oleh masa. Dari Dr. Ahmad Yuryanto kita belajar bahwa keberanian sejati bukan melawan virus, tapi melawan rasa takut dan menumbuhkan harapan di hati sesama manusia. Terima kasih Dr. Ahmad Yuryanto. Jejakmu menjadi nyala yang tak akan padam bagi kesehatan negeri ini.